Selamat pagi, selamat tahun baru Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Bagaimana suasana hari ini? Banyak yang baru ya. Kalender kita baru. Mungkin juga baju kita baru. Dan sebaiknya hati kita juga baru, segar dan penuh semangat. Hari ini saya Priscilla ingin mengajak para sobat Embun Pagi untuk merenungkan satu tema, syukur atas suka dan duka. Saudara, doa macam apakah yang kita panjatkan di tahun yang baru ini? Kita tentu masih ingat apa yang kemarin kita doakan, karena kita baru ada di hari kedua bulan pertama di tahun 2026 ini. Saudara, ada yang mendoakan dengan isi penuh janji-janji kepada Tuhan, karena merasa banyak penyesalan di tahun yang lalu, merasa banyak kegagalan karena tidak dapat mencapai target hidup seperti yang kita harapkan, atau ada yang sudah menyusun daftar permintaan kepada Tuhan. Selain itu, ada yang mengungkapkan rasa syukur karena telah melewati tahun 2025. Tak semua harapan kita tercapai, tapi banyak berkat Tuhan yang tidak kita duga Tuhan telah berikan kepada kita. Memang kita perlu bersyukur untuk suka dan duka yang telah kita lewati di tahun yang lalu. Masih banyak orang yang berkata, tentu kita bersyukur untuk semua sukacita yang kita alami. Tetapi apa kita juga harus bersyukur untuk kisah sedih, pengalaman yang mendukakan hati kita? Mazmur 90 ayat yang ke-12 mengajak kita berseru kepada Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana dapat melihat keindahan rencana Tuhan di balik peristiwa suka maupun peristiwa duka. Hati bijaksana yang dapat menghitung hari-hari kita, bukan cuma melihat apa yang sudah lewat di masa lalu kita, tetapi juga masa depan kita. Kita tidak akan pernah tahu berapa banyak waktu yang masih kita miliki di dunia ini. Dengan hati yang bijaksana, kita tidak menyalahkan masa lalu, tidak terbenam dalam kekecewaan. Bila kita mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, pasti ada pelajaran berharga di dalamnya. Ada kasih Tuhan yang mendampingi dan menguatkan kita, sehingga kita dapat melewati tahun yang baru kita, yang baru saja kita tinggalkan 2 hari yang lalu. Sekarang bagaimana dengan masa depan kita? Yeremia 29 ayat yang ke-11 perlu kita pegang teguh untuk menghadapi hari esok kita yang penuh tanda tanya. Tuhan punya rancangan damai sejahtera buat kita di tahun 2026 ini, bukan rancangan kecelakaan. Mari kita dengan iman yang teguh, dengan bibir yang tersenyum, kita sambut hari depan kita yang penuh harapan. Tuhan punya rancangan yang baik di tahun yang baru. Kita yakin Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ia akan selalu ada di dalam setiap perkara yang kita hadapi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan pemilik hidup kami, Tuhan yang menguasai siang dan malam, Tuhan yang telah berkarya di hari-hari yang lalu, Tuhan juga yang akan menuntun dan menemani kami menapaki hari esok kami. Terima kasih Tuhan untuk hari depan yang penuh harapan yang Tuhan telah sediakan buat kami. Amin. Selamat tahun baru Sobat Embun Pagi. Selamat berjalan bersama Tuhan. Tuhan setia dan akan terus menjadi sahabat dalam perjalanan hidup kita. Selamat berkarya. Tuhan memberkati.